Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fitri. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini seperti biasa saya akan membahas TO ke-6 nasional CG, yaitu TO penalaran umum yang TPS 1. Oke, langsung aja kita bahas dari soal nomor 1. Oke, jadi ada infografis gitu ya, dan infografis ini dipakai untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Oke, jadi ini kita lihat dulu judulnya adalah kemudahan melakukan bisnis di Indonesia. Oke, berdasarkan infografik tersebut, manakah simpulan yang paling tidak sesuai? Artinya kita suruh mencari simpulan yang salahnya gitu ya. Kalau kita lihat di sini, kemudahan melakukan bisnis di Indonesia itu adalah peringkat ke-73 dari 190 negara gitu ya. Dari mulai memulai bisnis, mendapatkan listrik, dan lain sebagainya. Oke, yang A, tidak satupun peringkat dari 10 item kemudahan melakukan bisnis di Indonesia yang berada di peringkat 10 besar. Oke, kita lihat ya, di sini nggak ada yang 10 besar. Oke, berarti ini betul. Terus udah gitu, peringkat terbaik dalam hal kemudahan melakukan bisnis adalah mendapatkan listrik katanya. Kita lihat ya, peringkat yang paling kecil berarti kalau yang paling bagus, yang ini, mendapatkan listrik, betul. Peringkat 100 besar dalam kemudahan melakukan bisnis, satu diantaranya ditempati oleh mendapatkan properti. Kita lihat ya, mendapatkan properti itu yang ini. Katanya dia 100 besar, berarti betul. Terus menyelesaikan kepailitan. Oke, yang ini ya, peringkat 36. Berada peringkat 50 besar. Oke, berarti betul. Dalam 10 item, terdapat 2 hal berada pada peringkat yang sama. Kita bisa lihat, nggak ada yang peringkatnya sama. Berarti jawabannya adalah E. Lalu kita ke soal nomor 2, masih menggunakan infografik yang sama. Indonesia, oh ya, berdasarkan infografik, manakah pernyataan yang paling benar? Oke, yang A. Indonesia menduduki peringkat ketiga katanya dalam memulai bisnis. Enggak ya, salah. Orang dia peringkat ke-134. Lalu memulai bisnis yang ini nih, menduduki peringkat terbaik ke-6. Salah, jelas. Terus sini regulasi yang mempunyai peringkat, oke, mana regulasi? Kita lihat regulasi. Oke, di sini mempunyai peringkat lebih banyak daripada peringkat 100 ke bawah dalam kemudahan melakukan bisnis. Regulasi, katanya regulasi itu berarti yang mana? Apakah mulai bisnis, apakah mendapat listrik, kredit, pajak, menegakkan kontrak, lintas batas, kepailitan, melindungi investor, berarti dia berurusan dengan izin ya, itu regulasi. Berarti katanya peringkatnya kan di atas 100 tuh, katanya lebih banyak daripada peringkat 100 ke bawah. Oke, di sini tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa istilahnya mana yang lebih banyak gitu ya. Regulasi ini, gitu kan, ataukah si peringkat 100 ke bawah, katanya. Mungkin di sini maksudnya yang peringkatnya di atas 100, mungkin gini kali ya. Kan di sini ada 10 nih. Yang peringkatnya di atas 100 itu ada berapa biji gitu ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kan? Nah, sedangkan yang 100 ke bawah itu berarti sisanya. Berarti kalau begitu, maksudnya gitu ya, sorry, bukan yang berurusan izin konstruksi. Berarti ini salah. Lalu berurusan dengan izin yang ini ya, menduduki peringkat ketiga terburuk. Salah. Mendapatkan kredit. Oke, yang E. Mana mendapatkan kredit? Tadi kita melihat mendapatkan kredit ini peringkat ketiga terbaik dalam hal kemudahan melakukan bisnis. Oke, mungkin maksudnya gini kali ya. Kan di sini ada peringkat berapa aja nih? Nah, peringkat 33. Yang paling bagus mungkin peringkatnya 1. Terus ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah, mungkin yang tadi peringkat ketiga terburuk tuh kita ambil dari yang paling besar peringkatnya. Itu adalah ini ya, berarti 10. Terus habis itu disusul oleh 9. Terus habis itu disusul oleh 8. Oke, jadi katanya berurusan dengan izin yang ini, berarti nggak termasuk ya tadi alasannya. Oke, berarti yang paling benar itu tentu jawabannya yang E. Selanjutnya kita bahas soal nomor 3. Di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar itu yang mana katanya nomor 3. Oke, kita lihat dulu ya. Dia di sini lebih ngomongin ke impor BBM-nya mengalami fluktuasi kah ataukah yang ini tuh selalu mengalami kenaikan
mana yang tertinggi, selalu lebih tinggi, selalu lebih rendah. Oke, berarti kalau begitu kita melihat, kalau lihat dari option itu kecenderungannya ya, harus diakui bahwa konsumsi BBM Indonesia memang problematik. Konsumsi BBM sudah melebihi produksi BBM dalam negeri katanya. Sehingga untuk menutup selisih antara konsumsi dan produksi, pokoknya intinya problematik. Nah, apa sih maksud problematik? Nah, ini ya harus menutup ini. Kita harus mengimpor, gitu kan? Ya, problematik soalnya kita harus impor karena masih ada selisih. Kita bisa lihat ini dalam data-data mengenai produksi, konsumsi, dan impor. Artinya kita memang perlu mendisiplinkan konsumsi BBM-nya. Celakanya, pemerintah mengajukan solusi yang keliru. Kenaikan harga BBM bukan hanya tidak mengurangi konsumsi BBM, tapi juga menyengsarakan kita sebagai rakyat. Dengan kata lain, kenaikan harga BBM tidak hanya tidak menyelesaikan masalah, tapi juga menimbulkan malapetaka. Oke, katanya impor BBM mengalami fluktuasi. Di sini tidak dikatakan bahwa fluktuasi dari si impor BBM itu kayak gimana. Tidak ada keterangan. Produksi, konsumsi, dan impor selalu mengalami kenaikan. Bukan itu ya, tidak ada keterangan apakah dia selalu mengalami kenaikan atau enggak. Terus tertinggi pada tahun berapa tidak ada, terus konsumsi selalu lebih tinggi daripada produksi, sehingga dilakukan impor. Nah, ini betul ya. Nah, tadi konsumsi sama produksi itu ada selisih, makanya harus impor. Berarti kalau impor artinya konsumsinya lebih tinggi. Jumlah impor BBM selalu lebih rendah daripada produksi. Itu tidak ya, tidak ada keterangan itu. Berarti nomor 3 adalah dodol. Lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4, jika perbaikan tidak terjadi di desa-desa, manakah yang paling benar? Oke, jadi ini ya, akibat dari perbaikan yang tidak terjadi di desa-desa itu bakal kayak gimana? Kemiskinan banyak terjadi di desa-desa dan ketimpangan antara desa dan kota masih berlanjut walaupun terjadi perbaikan. Faktor yang paling signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan, yaitu upah real buruh tani dan nilai tukar petani. Kedua faktor itu jadi ini ya, yang mempengaruhi kemiskinan itu yang ini sama yang ini. Terus katanya masih mengalami kenaikan. Oke, kalau misalnya kan gini kan, kemiskinan itu walaupun terjadi perbaikan, kemiskinan itu udah banyak terjadi di desa-desa gitu ya. Sama ketimpangan juga sama, masih berlanjut. Jadi meskipun ada perbaikan, kemiskinan sama ketimpangan masih terus ada. Gara-gara ini kan. Oke, apalagi kalau perbaikannya tidak terjadi gitu. Berarti bakal gimana dampaknya? Bakal negatif. Oke, kita coba cek yang A. Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Nah, ini tidak menjelaskan akibat gitu ya. Lalu upah tidak mengalami kenaikan. Nah, di sini negatif memang kalimatnya gitu ya. Nah, tapi ini mah hanya faktor dari tingkat kemiskinan, penyebab gitu ya, bukan akibat. Jadi salah. Kemiskinan dari desa-desa akan berkurang, ini malah positif. Kemiskinannya masih berlanjut. Iya, iyalah itu ya. Walaupun jadi perbaikan aja dia masih terjadi kemiskinan, apalagi kalau tidak ada negatif. Kemiskinan dan ketimpangan antara desa dengan kota itu sangat tinggi. Nah, masalahnya di sini tidak di teks itu kan masih berlanjut, bukan berarti dia tinggi atau rendah gitu kan. Kita nggak tahu tinggi atau rendah indikatornya segimana. Sehingga yang paling benar untuk nomor 4 itu adalah sorry. Betul. Ini juga betul ya, maksud saya. Jadi nomor D betul, juga betul. Meskipun tidak ada di sini masih berlanjut. Maksudnya tidak ada indikator dia tinggi atau rendah. Nah, cuman di sini kan kalau pada saat ada perbaikan aja masih berlanjut, berarti kalau tidak ada perbaikan, mungkin saja dia akan sangat tinggi gitu ya. Sorry, berarti jawabannya adalah E. Oke, lanjutkan ke soal nomor 5. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Oke, jadi kita suruh mencari yang benar. Oke, bagaimana ini? Terdapat beberapa negara yang melakukan retaliasi dengan cara menyulitkan ekspor asal Indonesia masuk ke negara-negara yang bersangkutan, ataukah peternak ayam merugi? Oke, ini ngomongin retaliasi, ini ngomongin peternak ayam merugi, lalu kinerja neraca perdagangan, terus ini mempengaruhi retaliasi hubungannya sama kinerja neraca. Terus ini para peternak ayamnya mengalami kerugian. Kalau ini lebih ke disebabkan oleh apa gitu ya. Oke, kita baca.
Awan kelam tampaknya semakin menyelimuti industri peternakan unggas, terutama bagi para peternak mandiri. Pasalnya, sebelum-sebelumnya peternak ayam mandiri sempat protes ke pemerintah gara-gara ayamnya itu katanya ambruk, sehingga merugi, gitu kan. Tak heran apabila peternak itu katanya resah dengan pelonggaran impor daging ayam. Oke, ini ya, merugi. Nah, berhasil. Apakah ada? Karena harga ayam di pasaran itu ambruk gitu. Jadi katanya gara-gara ini ambruk, peternak merugi. Oke, bisa. Tapi apakah gara-gara kekalahan Indonesia terhadap Brazil? Oke, tak heran apabila peternak resah. Nah, Pinsar menilai masuknya impor ayam, gitu kan. Jadi ini kan ngomongin apa? Protes ya, bahwa para peternak itu protes ke pemerintah, gitu kan. Nah, masuknya impor ayam berpotensi membuat penyerapan daging terganggu, gitu ya. Nah, ini bakal terganggu. Tapi kata dosen, Indonesia terpaksa untuk meratifikasi ketentuan importasi daging ayam lantaran sudah kalah dalam sidang badan WTO. Belum lagi, negara lain melakukan retaliasi dengan cara menyulitkan ekspor asal Indonesia masuk ke negara bersangkutan. Tentu ini akan mempengaruhi kinerja neraca perdagangan Indonesia yang kondisinya saat ini masih defisit. Berarti kalau terdapat beberapa negara yang melakukan retaliasi gitu ya, katanya beberapa belum lagi jika negara, nah ini masalahnya jika negara lain melakukan retaliasi dengan cara menyulitkan ekspor ke negara yang bersangkutan. Nah, masalahnya bukan berarti ada negara-negara tersebut kan ini jika gitu ya, tapi kalau jika masih belum pasti. Terus habis itu peternak ayam merugi disebabkan kekalahan Indonesia terhadap Brazil di sini. Di sini tidak ada keterangan tersebut ya. Terus kinerja neraca perdagangan ditentukan oleh retaliasi terhadap ekspor gitu katanya. Nah, tentu ini akan mempengaruhi kinerja neraca perdagangan. Gitu katanya di sini kan kalau misalnya melakukan retaliasi dengan cara menyulitkan ekspor bakal mempengaruhi kinerja neraca perdagangan Indonesia katanya. Kalau di sini kinerja neraca perdagangan ditentukan oleh retaliasi terhadap ekspor. Oke, kalau di sini kan kita lihat ya, kalau misalnya ada retaliasi dengan cara sulit ekspor, maka bakal gimana? Bakal mempengaruhi kinerja neraca. Nah, bukan berarti kinerja neraca itu, oh ya, berarti ditentukan oleh retaliasi. Oh, bisa ya, berarti. Lalu yang D, retaliasi yang dilakukan oleh beberapa negara mempengaruhi. Nah, ini juga masih karena jika ya. Nah, karena di sininya adalah jika, berarti di sini masih belum pasti. Lalu para peternak ayam mandiri mengalami kerugian? Betul juga. Nah, oke, kita coba. Kan iya bener kan, ya ini mengalami kerugian kan, peternaknya merugi. Oke, kita bandingkan dengan yang C, antara C dan E, mana yang paling benar? Kinerja neraca perdagangan ditentukan oleh retaliasi terhadap ekspor. Oke, retaliasi terhadap ekspor yang menyulitkan ekspor asal Indonesia ke beberapa negara. Oke, di sini kan kalau ini secara konteksnya secara sekilas itu betul, tapi di sini retaliasinya itu dengan cara, bukan retaliasi terhadap ekspor gitu. Jadi ini kurang tepat kalau kita cermati lebih lanjut, sehingga yang paling benarnya adalah E.